Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani. Saya peserta Bootcamp UA Engineer Sunbird Code Batch 71. Pada proyek akhir kali ini, saya akan menjelaskan proyek akhir yang berjudul Automation Testing Website Orange HRM menggunakan Cypress dengan konsep Page Object Model atau POM dan Intercept. Fitur yang akan saya uji yaitu adalah fitur login, fitur forgot password, dan fitur dashboard yang ada di website Orange HRM. Baik, sekarang saya akan menjelaskan salah satu bagian penting dari proyek akhir saya. Nah, berikut adalah struktur pengujian yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada file test yang berada di dalam folder end-to-end, kemudian ada file data di folder pictures, lalu ada class page yang berada di folder support. Bagian pertama yaitu ada file login.cy.js. Saya akan menjelaskan singkat terkait file test case. File login.cy.js ini berisi skenario pengujian login. Nah, di awal ini saya melakukan import. Yang pertama yaitu ada import login page dari folder support, yaitu untuk mengimport data yang akan dilakukan untuk pengujian. Kemudian ada import login data assertion. Terbalik. Login page ini yaitu berfungsi untuk mengimport kelas. Sedangkan login data assertion itu untuk mengimport data pengujiannya. Kemudian di sini saya membuat satu blok describe dengan nama login Orange HRM dengan POM. Dalamnya itu ada before each yang digunakan agar sebelum setiap test case berjalan, sistem akan mengintercept atau memantau request API menggunakan cy.intercept. Post ini diambil dari metode API pada saat hit login API. API menghit login atau klik tombol button, kemudian validate ini diambil dari endpoint API tersebut. Di sini saya beri nama atau beri alias intercept ini dengan nama login request. Selanjutnya, pada test case pertama atau TC001, itu saya melakukan pengujian dengan login, username, dan password valid. Selanjutnya, Cypress akan membuka halaman login dengan menggunakan login page.visit, kemudian mengetikkan username dan password valid yang diambil dari file login data assertion.json. Setelah itu, tombol login diklik dan sistem menunggu respon dari server menggunakan cy.wait@login request. Di sini saya juga menambahkan assertion untuk memastikan status code-nya 200 atau 302, yang artinya proses login berhasil. Nah, terakhir saya di sini ada memanggil login page.verify login sukses untuk memverifikasi bahwa URL berubah ke halaman dashboard dan teks dashboard muncul di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian yang berada di folder login fixer, yaitu file login data assertion. Ini adalah isi dari
Login Data Assertion. File ini berisi untuk menyimpan semua data uji, baik data yang valid, invalid, maupun yang kosong. Dengan menyimpan data di sini, saya tidak perlu mengubah nilai username dan password langsung di dalam script, sehingga saya cukup memanggil data seperti ini, login data assertion yang diambil dari sini, lalu ada dot valid password yang diambil dari sini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait file kelas yang berada di folder support. File kelas ini berisi kelas untuk setiap elemen dan aksi pada halaman login. Kelas ini menggunakan pendekatan POM atau Page Object Model, di mana setiap komponen seperti input username, password, tombol login dibuat dalam fungsi terpisah. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini saya membuat get username field. Sebenarnya untuk penamaan ini bebas bisa apa saja, namun saya menggunakan get username field. Get username field yaitu untuk mengembalikan elemen input username, sedangkan password itu untuk kolom password dan login itu untuk tombol login. Dengan pola seperti ini, script test di folder end-to-end menjadi lebih bersih dan mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan mendemokan hasil script automation yang telah saya buat dengan membuka Cypress. Sini saya menunggu framework Cypress-nya terbuka. Lalu saya pilih end-to-end testing. Kemudian akan muncul browser-browser yang dapat digunakan untuk proses automation. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Ini adalah folder dari project-project yang telah saya buat. Sini saya akan melakukan tes pada project akhir. Pertama yaitu fitur login.
error seperti ini biasanya karena Cypress dalam waktu 4 detik, Cypress tidak menemukan selektor reset. Biasanya ini bisa terjadi karena jaringan internet juga ya. Karena sebelumnya saya telah melakukan pengujian dan itu sudah berhasil. Tapi saya akan melakukan pengujian untuk fitur yang lainnya terlebih dahulu sebelum memperbaiki atau mengulang pengujian login ini. Yang selanjutnya yaitu saya akan melakukan pengujian pada fitur forgot password. Nah, ini juga sama errornya yaitu karena Cypress pada waktu 4 detik itu tidak menemukan selektor ini, lokator ini. Next, lanjut aja terlebih dahulu saya melakukan pengujian pada fitur dashboard. Ya, terjadi lagi pada pengujian fitur dashboard. Mungkin karena di sini saya melakukan record videonya menggunakan Zoom. Jadi internet saya mungkin jadi kurang stabil ya. Kita coba lakukan pengetesan ulang pada fitur login. Ya, sekarang ada 3 task ini sudah berhasil, berarti betul ya. Tadi tuh error kemungkinan karena internet saja. Namun ini untuk tes case 4 itu masih error ya. Coba kita ulang tes. Lanjut dulu ke bagian dashboard.
Baik, saya akan mencoba memperbaiki error tersebut dengan menambahkan waktu tunggunya menjadi 10.000 milisecond ya. Tiga, tiga, empat. Setelah dilakukan perubahan, lalu diklik save dan otomatis Cypress akan lakukan ujian berdasarkan perubahan terakhir.
Coba kita lakukan pengetesan ulang. Kita close dulu framework Cypress-nya. Lalu kita buka ulang Cypress. Oke, ini adalah hasil dari pengujian fitur login dan semua test case-nya sudah berhasil. Berarti betul ya. Tadi tuh error karena kemungkinan internetnya yang kurang stabil, bukan dari script yang telah dibuat. Oke, selanjutnya kita uji fitur forgot password lagi. Oke, di sini masih ada error. Coba kita ulang. Tadi test case 2, 3, 4 tuh udah berhasil, tapi test case pertama error. Nah, ini saya tidak melakukan apa-apa, namun test case 001 tiba-tiba berhasil.
tes case 4 itu error. Kita coba lakukan tes ulang. Oke, mungkin sekarang internetnya kurang stabil lagi. Saya akan lanjut tes ulang fitur dashboard. Baik, mungkin nanti saya akan buatkan video khusus untuk proses pengujian ini tanpa menggunakan Zoom. Nanti linknya akan saya sertakan di bawah link YouTube-nya ya. Karena ini semua errornya itu sama ya. Oke, secara keseluruhan struktur dari pengujian Cypress menggunakan POM atau Page Object Model ini membuat pengujian menjadi lebih efisien dan terorganisir. Dengan file di end-to-end berfungsi untuk skenario utama, file fixture untuk menyimpan data uji, dan file di support menjadi representasi halaman yang dapat digunakan ulang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.